Ya, halo Sobat Sehat RSCM semua. Perkenalkan, nama saya Dr. Diki Tahapari. Saya dokter penyakit dalam, konsultan endokrin metabolik dan diabetes. Saya bertugas di RSCM, termasuk di RSCM Kencana. Ya, Sobat Sehat semua, kita sering mendengar diabetes mellitus. Dari arti katanya, diabetes itu artinya sering kencing. Kalau mellitus artinya manis. Makanya kita sering dengar penyakit gula, penyakit kencing manis. Itu penyakit yang ditandai dengan tingginya kadar gula di dalam darah. Ya, penyakit yang ditandai dengan tingginya kadar gula dalam darah. Kenapa? Karena ada gangguan dalam produksi dan atau kerja dari insulin. Jadi insulin itu adalah hormon yang mengatur kadar gula dalam darah tetap normal. Kita mau makan seberapa banyak pun, kalau kita masih sehat, maka akan diproduksi insulin untuk menurunkan kadar gula darah kembali normal. Nah, pada diabetes, karena ada gangguan di kerja dan atau produksi dari insulin tadi, menyebabkan kadar gula darahnya naik. Ya, Sobat Sehat semua, kalau kita bicara mengenai diabetes mellitus atau kencing manis, dulu kita berpikir bahwa diabetes itu pada umumnya sering pada usia tua, atau setidaknya di atas 40 tahun lah. Tapi data dari riset kesehatan dasar yang baru di Indonesia itu menarik sebenarnya. Kenapa? Karena ternyata dari keseluruhan penyandang diabetes yang ada di Indonesia, yang berusia di bawah 45 tahun, jadi antara 15 sampai 45 tahun, itu hampir seperempatnya. Jadi 1 dari 4 penyandang diabetes yang ada di Indonesia itu ternyata usianya muda, antara 15 sampai 45 tahun. Jadi cukup sering. Yang jadi kendala, itu lebih banyak yang tidak terdiagnosis. Biasanya kita dapat pasiennya kalau pasien melakukan medical check up di perusahaan, atau mulai melamar kerja, diperiksa baru ketahuan gula darahnya tinggi. Jadi banyak sekali pasien diabetes usia muda ini nggak terdiagnosis dengan baik. Dan resikonya adalah timbul komplikasi yang lebih berat nanti kemudian hari. Ya, Sobat Sehat RSCM, kalau kita bicara diabetes pada usia muda, faktor yang mempengaruhi memang ada beberapa. Pertama adalah faktor keturunan atau faktor genetik. Pasien yang punya riwayat keluarga dengan diabetes, terutama keluarga kandung ya, apakah ayah, apakah ibu, apakah kakek nenek, semakin dekat hubungan darahnya, maka resikonya semakin tinggi. Nggak ada itu menyilang dari ibu ke anak laki-laki, dari ayah ke anak perempuan, nggak ada. Jadi, salah satu orang tua diabetes tetap semua anaknya berisiko lebih tinggi. Bisa 3 sampai 7 kali lipat lebih tinggi kalau ada orang tuanya menyandang diabetes. Itu satu. Kedua yang kita lihat adalah perubahan pola hidup masyarakat. Kita lihat konsumsi makanan-makanan berpemanis sangat banyak ya. Boba, bubble tea, kopi-kopi kekinian, itu kandungan gulanya sangat tinggi. Kemudian pilihan-pilihan makanan yang cepat saji juga semakin banyak. Ditambah dengan pergerakan masyarakat yang menurun gitu kan. Lebih banyak gaya hidup sedenter. Kita sempat rame waktu itu di Twitter misalkan. Orang Jakarta paling jarang jalan kaki misalkan. Ya, kita mungkin terlalu sibuk, jarang berolahraga juga gitu ya. Nah, itu perubahan pola hidup tadi menyebabkan kegemukan dan akhirnya berisiko meningkatkan resiko diabetes. Apalagi yang pasien secara genetiknya, secara keturunan memang sudah berisiko gitu. Ditambah perubahan perilaku ini meningkatkan resiko diabetes yang lebih cepat. Ya, Sobat Sehat RSCM, kalau terkait diabetes pada usia muda, keunikannya adalah pertama, diagnosisnya seringkali terlambat. Karena kita kurang aware, usia muda kok bisa sih kena diabetes. Kedua, diagnosisnya juga perlu lebih hati-hati. Apakah dia benar diabetes mellitus tipe 2 yang karena gangguan kerja insulin seperti pada kebanyakan kasus diabetes, atau jangan-jangan dia diabetes tipe 1, atau jangan-jangan dia diabetes yang karena kelainan genetik tertentu atau kita sebutnya sebagai monogenic diabetes. Jadi diagnosisnya harus perlu lebih berhati-hati untuk menegakkan diagnosisnya. Kemudian terkait dengan komplikasi, risiko komplikasinya juga lebih tinggi. Kenapa? Karena kalau terkena diagnosis di usia muda, harapan hidupnya masih panjang.
kemungkinan gula darahnya tinggi, nempel di pembuluh darah, menyebabkan komplikasi lebih lama. Jadi pada umumnya komplikasinya lebih tinggi. Tapi di lain sisi, kalau ketahuan lebih muda, itu kita bisa intervensi sedini mungkin. Fungsi pankreasnya mungkin masih cukup baik, kita bisa perbaiki kerja insulinnya. Jadi pada beberapa kondisi yang ketahuan lebih awal, kita bisa reverse. Kita harap pasien bisa mengalami remisi diabetes. Jadi bisa lepas dari obat, gula darahnya tetap baik. Tapi ada syaratnya, harus terdiagnosis sedini mungkin. Ya, Sobat Sehat RSCM, kalau kita bicara mengenai diabetes usia muda, apakah bisa disembuhkan? Tentu saja tergantung dari penyebabnya. Kalau dia memang masalahnya karena gangguan dari kerja insulin akibat dari pola hidup yang kurang sehat, kita bisa harapkan diabetes mengalami remisi, kita sebutnya. Apa itu remisi? Diabetes yang bisa terkendali tanpa obat. Jadi hanya pengaturan dengan pola makan dan aktivitas fisik bisa mempertahankan gula darahnya tetap normal. Nah, mungkin kita dokter sebutnya remisi, buat pasien dibilang sembuh gitu ya. Tapi ada syaratnya, harus terdiagnosis dini. Pada umumnya pada pasien-pasien usia muda yang relatif gemuk biasanya. Kita turunkan berat badannya sekitar 10-15%, bisa lebih. Biasanya kadar gula darahnya akan membaik juga. Dan pada beberapa kasus obat bisa dilepas. Nah, terkait dengan pemeriksaan genetik, itu memang bisa dilakukan pada beberapa kondisi di mana kita masih belum yakin. Dokternya belum yakin apakah ini diabetesnya tipe 2, tipe 1, atau yang faktor monogenik diabetes tadi. Karena kalau dia monogenik diabetes, pengobatannya beda jauh. Pengobatannya ada yang cukup dengan satu obat macam, jadi nggak perlu suntik insulin, atau bahkan nggak perlu diobati sama sekali. Cuma dengan pengaturan diet, dia bisa bagus kadar gula darahnya. Nah, ini sejalan dengan pemeriksaan genetik ini di RSCM. Saat ini kita punya program pemeriksaan genomik pada pasien-pasien diabetes. Jadi RSCM ditunjuk dari Kementerian Kesehatan untuk menjalankan pemeriksaan genomik. Nah, itu diharapkan bisa membantu nantinya ke depannya. Kita jadi bisa tahu pasien di usia muda ini penyebabnya apa sih perubahan genetiknya. Dan berikutnya kita jadi tahu juga faktor-faktor genetik apa yang bisa mempengaruhi pilihan untuk makanannya, pilihan untuk olahraganya. Karena ternyata respon makanan itu nggak sama. Ada orang yang tertentu perlu dibatasi karbohidrat, ada orang tertentu yang lemaknya perlu dibatasi. Olahraga yang sama juga belum tentu memiliki efek yang sama pada semua orang. Jadi harapannya ke depannya bisa memberikan layanan kedokteran presisi, kita bilangnya. Jadi masing-masing orang pendekatannya berbeda. Bisa obatnya beda, edukasi gizinya berbeda, edukasi exercise-nya juga akan berbeda. Ya, Sobat sehat semua, terutama yang masih berusia di bawah 40 tahun ya, harus aware dengan pola hidup yang sehat. Itu satu. Kedua, kenali faktor risiko diabetes yang ada, baik di diri kita sendiri maupun di keluarga kita. Kalau kita berisiko, lakukan penapisan pemeriksaan diabetes dengan pemeriksaan gula darah. Dan saat ini di RSCM sudah ada pemeriksaan juga yang lebih dalam lagi mengenai pemeriksaan genetik diabetes pada usia muda. Sobat Sehat bisa memanfaatkan peluang itu untuk melakukan pemeriksaan genomik sekaligus memeriksakan komplikasi diabetes yang mungkin ada.